gimana sih dia bisa mendapatkan referral untuk bisnisnya ini gitu, Coach? Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Dan saat ini kita lagi ada di mana, Coach? Hari ini kita ada di Port Klang, ya kita merapat ke Malaysia, tapi kita karena lagi malas kemana-mana, mendingan di dalam kapal saja, kapal cruise, sambil menikmati di kapal cruise ini. Ya, jadi kita lagi ini ya, pas lagi liburan juga. Ya, lagi liburan lah ya. Kita sambil bikin konten lah yang menarik, yang berbeda, biasa dalam studio kan. Iya, sekarang di luar ya. Mudah-mudahan suaranya juga cukup jelas ya. Ya, silakan. Coach gini, Coach, kan biasanya bisnis itu ada berbagai macam ya. Betul. Kolaborasi, ya. Betul. Kolaborasi antar satu corporate dengan satu corporate atau satu institusi gitu ya. Dan ada juga afiliasi ya, Coach ya, atau salah satu jenis bisnis, kolaborasi bisnis itu dengan referral. Nah, pengen tahu nih, Coach, untuk referral ini sejauh mana sih misalnya ya seorang sales gitu ya, Coach ya, dia itu mau mendapatkan referral gitu ya. Jadi pastinya referral yang didapatkan maunya nggak sekali ya, Coach ya, pasti maunya berulang gitu ya, Coach ya. Nah, pengen tahu nih, Coach, gimana sih dia bisa mendapatkan referral untuk bisnisnya ini gitu, Coach? Referral hanya bisa didapatkan ketika customernya sudah mengalami kepuasan. Oke, ya, kalau bagus, customer itu sudah mengalami kepuasan, baru dia akan bisa memberikan referral. Kalaupun ada orang juga memberikan referensi, biasanya itu terjadi karena hubungan yang baik dan kita percaya bahwa mereka kelihatannya bisa bantu kita. Kalau mereka nggak bisa bantu kita atau si customernya ragu, ini orang bisa nolong kita apa nggak, kelihatannya referral atau referensi nggak bakal terjadi. Nah, seperti itu tuh. Ya, berarti sahabat sales bisa mendapatkan referral gitu ya. Ini berarti balik ke service yang diberikan oleh si sales ya, Coach ya? Service yang diberikan oleh sales maupun service yang diberikan oleh perusahaan. Nah, biasanya sambil contoh. Jadi kalau misalkan kita ngomongin produk itu, orangnya harus bisa menikmati produk itu sesuai nggak produk tersebut dengan komitmen yang mereka janjikan, dan mereka mengalami kepuasan atas pemakaian produk tersebut. Yang paling gampang kayak gini contoh. Misalkan ada orang tempat servis cuci mobil. Ketika orang memberikan servis cuci mobil, apakah servis yang diberikan itu excellent atau tidak? Excellent itu misalkan contoh, kalau cuci mobil kan sudah pasti ketika dicuci pasti bersih dong. Nah, ketika dicuci dan tidak bersih, maka customer akan kecewa. Kita ambil contoh. Kebetulan di kapal cruise ini, kita mengalami, kalau bisa katakan, ada menarik ya, kalau di room service-nya kelihatannya untuk bersihin kamarnya kurang bagus ya. Kalau menurut kami gitu ya. Saya kasih contoh, di kamar memang dibersihkan, memang seperti biasa dibersihkan, tetapi yang paling menarik adalah gelas-gelasnya nggak dicuci. Padahal gelas bekas kita. Gelas yang kita biasa minum. Sedangkan kalau di hotel, biasa kalau kita menginap kan gelas pada standarnya dicuci. Ketika kita mendapat pengalaman gelas tidak dicuci, kita ngerasa, ih kok ini orang kok malas banget ya. Nah, otomatis kalau mama saya ditanya, Bi, mau nggak ngasih referral tentang kamarnya? Tidak. Gitu ya. Apalagi akhirnya kita coba. Hari kedua, mungkin hari pertama lupa lah, anggaplah lupa. Ternyata hari kedua tetap tidak dicuci lagi. Nah, ini kan untung nggak disebutin ya. Tapi kan kocak gini ya. Kecuali memang dia tulis aturan bahwa memang kami tidak menyediakan untuk penyucian gelas ya. Karena di mana-mana kalau di hotel pasti gelas pasti dicuci kan? Diganti. Ganti sih enggak, dicuci Bu biasanya. Ganti sih tidak, tapi dicuci biasanya sama mereka. Jadi hal yang standar saja itu merupakan bagian dari orang mau nggak memberikan referral. Karena pada dasarnya setiap hotel pasti, kalau kita nginep di sebuah hotel bintang 3 aja, even hotel bintang 3, hotel bintang 2, dia kan tetap cuci gelasnya. Jadi makanya tanya, apakah saya akan memberikan referral? Enggak. Untuk kamar, kita ngomong bicara mengenai kamar, gitu ya. Jadi, kenapa? Karena tingkat kepuasan saya nggak dapat. Misal contoh, kalau gelas dicuci, gitu ya, gelas dicuci, kemudian begitu saya masuk ke kamar, saya dapat misalkan, dapat buah. Berarti kan excellent ya. Karena jarang ada hotel yang memberikan kamar ada buah. Betul nggak? Ya. Atau kita masuk kamar, kita dikasih mesin kopi misalnya.
itu kan ada sesuatu yang excellent, yang dimana yang nggak pernah dilakukan. Misalnya contoh, kalau saya masuk kamar hotel, terus dikasih angsa-angsaan mah udah sering gitu ya. Jadi maksudnya ketika memberikan sesuatu, benar-benar tingkat excellent, semua hal harus benar-benar dijaga. Ini yang kadang-kadang membuat kenapa seorang customer tidak mau memberikan referensi kepada orang lain. Jadi bukan hanya sales ya, tapi produknya excellent atau tidak. Ya, berarti itu dari sisi produk ya. Betul. Coach ya, kalau dari sisi sales, ini balik lagi berarti ke mungkin saya bisa bilang karakter attitude dari si sales gitu ya. Sejauh mana dia mau memberikan service kepada customer yang menjadi customernya dia. Iya, Coach ya. kalau itu kan balik lagi ya. Jadi ketika sales percuma, gini ada gambarannya. Pertama kalau saya ngeliatnya gini, yang pertama adalah dia produknya sesuai nggak dengan komitmen. Kalau produknya sesuai dengan komitmen, berarti yang kedua baru salesnya yang berfungsi. Contoh, misalkan salesnya memberikan service yang excellent. Responnya Oke, cepat. responnya cepat. Hanya kalau produknya nggak sesuai, apa yang bakal terjadi? Dia akan kecewa kepada produknya, tapi tidak kecewa pada salesnya. Oh ya. Kecewa pada produk, tapi tidak kecewa pada salesnya. Ini kan beda ya. Iya. Nah, begitu juga ketika kita memberikan service yang bagus, paling enggak dia memproteksi dirinya sendiri bahwa dia bagus atau enggak, kan betul ya? Iya. Sedangkan produk itu kan adalah produk yang kita create, yang kita ciptakan untuk bahwa produk ini nextnya bagus atau tidak, seperti itu kan? Iya. Contoh lah yang paling gampang lah. Misalkan contoh ya, kita ngomong kapal cruise ini lah ya. Kapal cruise ini kabar bagusnya adalah mereka tiba di Jakarta. Ya, which is bagus ya. Tapi pertanyaan menarik, kapal ini berhentinya di Tanjung Priok. Iya. Yang dimana Tanjung Priok kelihatannya bukan tempat yang cukup layak buat kapal pesiar yang mewah. Kenapa? Karena di sana biasanya barang kontainer, barang penumpang dan sebagainya. Udah gitu mana tempat yang panas minta ampun gitu ya. Orang yang ngantri kena matahari terik dan sebagainya. Pertanyaan menarik, apakah customer kesel nggak? Saya menemukan ada beberapa customer yang kesel. Tetapi pertanyaannya, kan ada pilihan lain. Ada pilihan nggak? Nggak ada. Kecuali suatu saat sudah ada satu lagi tempat yang dimana ada pilihan lain, maka customer akan bisa mengcompare. Karena nggak ada perbandingan, nggak ada comparean tempat lain, kita nggak bisa. Ya memang ada orang benar-benar ngomong, ya dibandingkan Singapura kan lebih bagus Singapura. Iya, tapi kan lo bayar tiket ke Singapura. Cuman bedanya kan yang ini kan nggak pakai tiket. Nah jadi balik lagi ke masalah kebutuhan dulu. Kalau kebutuhannya nggak sejauh itu, kita nggak bisa mengekspektasi dibikin mewah dan sebagainya, nggak bisa. Ya kalau mama bandingkan Singapura, kita ambil contoh. Singapura untuk berangkat aja tiket udah satu pesawat udah berapa? Betul nggak? Belum high season, harganya udah berapa? Ya kan? Nah, udah sampai di sana kita perlu penginapan lagi sebelum masuk di kamar, betul nggak? Begitu pulang, begitu juga perlu pesan kamar lagi. Berarti ada biaya yang harus dibuang. Nah, jadi apakah servis menjadi bagian penting? Tidak. Pada saat itu karena kondisi itu memang tidak ada pilihan. Jadi customer nggak perlu memberikan referral karena sudah pasti larinya ke sana. Mungkin pilihannya mana? Nggak ada pilihan lain kan? Betul nggak? Tapi beda ya kalau ada kapal-kapal lain yang merapat di tempat sana atau ada terminal pelabuhan laut gitu ya, yang ada tempat lain itu bisa menjadi sebuah compare. Nah gitu gambarannya Bu. Oke, ya. Nah, itu berkaitan dengan produk atau jasa gitu ya, yang diberikan. Nah, ini balik lagi ke salesnya gitu ya. Kalau untuk mendapatkan referral, kadang kan kita sering dengar itu kalau antar business owner atau mereka yang punya posisi tinggi, misalnya direktur dari satu perusahaan dengan direktur dari perusahaan lain gitu kan, mereka ngobrol bertemu, mereka saling tahu terus mereka saling berikan referral. Nah, apakah sampai level mana sih sebenarnya seorang sales itu bisa mendapatkan referral gitu Coach? Apalagi referral yang memang hot ya kalau dibilang gitu ya. Ya, balik lagi, kalau seorang sales untuk mendapat referral hanya bisa berlaku ketika service bagus. Nggak ada rumus. Nggak ada rumus lain, nggak ada. Berarti dia pertama si sales benar-benar menguasai produk, dia tahu apakah produk atau jasa yang dia tawarkan ini related dengan kebutuhan dari customer gitu ya. Ya, related kebutuhan customer dan kemudian produk tersebut bagus atau enggak. Ya. Kalau produk itu nggak bagus, mau salesnya jualan apapun, itu bisa jadi tidak akan balik lagi. Sales bisa mencari customer lain, tapi sales tidak bisa membuat customer balik.
Ya customer balik ada satu rumus. Satu adalah dari si salesnya, yaitu responnya harus cepat. Yang kedua adalah produknya memenuhi apa enggak. Kalau produknya memenuhi kebutuhan dan kemudian customernya happy, biasa customer akan balik. Tapi kalau customer lupa, maka dia akan cari sales lain. Bisa aja dia cari perusahaan lain. Ya. Itu kan karena nggak ada pilihan, betul nggak? Ya, ini sama kayak industri insurance kali ya, Coach ya. Insurance Jadi sama. mereka yang istilahnya gini, mereka yang jadi customer yang jadi nasabah, terus bagaimana dilayanin oleh si salesnya gitu ya, Coach ya. Betul. Salesnya sampai mereka merasa ada kesan yang mendalam gitu ya, Coach ya. Betul. Nanti mereka berarti balik lagi pakai gitu, atau dia dibantu banget, responnya cepat banget gitu ya, Coach ya. Ya kebanyakan banyak kan perusahaan-perusahaan asuransi kelihatannya baiknya cuma di awal doang ya. Dia awal doang baik, nanti kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga kadang-kadang servisnya jadi jelek gitu ya. Itu yang saya temukan di beberapa asuransi. Jadi kalau Pama pertanyaan, suatu saat misalkan saya akan memberikan referensi, apakah orang yang servis jelek itu akan saya berikan referensi? Tidak. Saya akan memberikan referensi kepada orang yang memang kita percaya dan layak, karena terjaga terus kan. Jadi cuma hanya baik pada saat ini, kalau nggak itu ya udah ngapain kita deketin mereka. Kayak gitu gambarannya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung saja dilayangkan di YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini terus bertumbuh. Oke, sahabat sales, dengan saya Ana Milani Dan saya Coach Antoni Sarif, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.